Industri aluminium di Indonesia menghadapi berbagai tantangan mulai dari faktor geopolitik, fluktuasi harga hingga ketersediaan energi dan pendanaan. PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum terus merumuskan strategi agar bisa menghadapi dinamika dan memperkuat posisinya di sektor hilirisasi. Dengan strategi yang terarah serta sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, Inalum optimistis dapat memainkan peran lebih besar dalam industri aluminium nasional sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Telah hadir di studio CNN Indonesia Bapak Ken Permana, Direktur Keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium. Selamat pagi Pak Ken. Selamat pagi Mas. Kabar baik, sepertinya pertumbuhan ekonomi pastinya juga memberikan dampak positif terhadap Inalum ya. Insya Allah. Ya, terima kasih sudah hadir di CNN pagi ini. Thank you Mas. Ya, Pak, ini kita sedikit bertanya terkait dengan capaian kinerja keuangan PT Inalum di semester 1 2020 apa sudah achieve Pak, sesuai dengan target 120-130 juta US dollar yang kurang lebih sama dengan laba bersih di 2024 lalu Pak. Oke. Mungkin saya bicara sedikit mengenai kondisi makro kita ya. Memang kita ketahui memang secara makro tidak terlalu kondusif. Jadi udah ada perang di Middle East, kemudian ada trade war juga. Ini juga impact ke harga aluminium karena kan kita pakai basis LME, itu juga sempat turun di kuartal 1. Tapi Inalum berhasil membuka laba bersih yang cukup baik di first half ini. Saya bilang sangat baik even karena memang di atas dari apa yang sudah direncanakan dalam RKP. Dan looking forward ke akhir tahun ini, saya kira kita juga pretty optimistic, walaupun kita tetap waspada tentang kondisi eksternal seperti apa. Upaya-upaya efisiensi dan operational excellence kita terus dorong supaya di akhir tahun kita bisa achieve even exceeding RKP. Kurang lebih seperti itu. Wah, menarik sekali. Kalau kita bicara mengenai tekanan global nih, salah satu tadi Pak Ken juga mengatakan sebuah sinyalemen negatif juga ternyata bagi industri aluminium. Tapi kita melihat bagaimana industri ini ekstraktif merancang strateginya Pak untuk keuangan ke depannya. Kalau kita melihat Inalum kan bertumbuh, kemudian juga tapi di satu sisi penjualan aluminium dan juga kendaraan bermotor, otomotif juga turun nih ya karena memang daya beli masyarakat lagi melemah. Bagaimana strategi keuangannya? Jadi kurang lebih ini nggak hanya mencakup keuangan ya, Mas. It's actually beyond financial. Jadi strategi dari Inalum sendiri, ini kalau saya bicara sedikit mengenai core dari industri aluminium sendiri, ini ada 3 stream sebetulnya. Upstream itu di bauxite mining, kemudian midstream itu di alumina, dan yang di downstreamnya aluminium smelter. Inalum saat ini kita baru punya di aluminium smelter, in which is the downstream side of the industry. Nah, kita ngelihat tadi fluktuasi harga dan sebagainya, ini mainly impacted to our production cost. Kenapa? Karena alumina tadi yang di midstream itu merupakan komponen yang sangat besar atas production cost kita. Ini sekitar 50-58% itu dari alumina. Oleh karena itu, sejalan dengan visi pemerintah untuk melakukan hilirisasi, kita ngelihat bahwa ini memang align dengan apa yang kita butuhkan, in which mengenai kepastian offtake atas kepastian supply dari aluminanya ini sendiri. Makanya kita establish smelter baru di Mempawah yang namanya smelter grade alumina refinery atau kita nyebutnya SGAR fase 1 ini sudah mau COD bulan depan. Harapannya nanti bisa mensupply alumina ke smelter kita yang di Kuala Tanjung gitu. Dan mungkin kalau misalnya masih ada excess dari 1 juta itu kita bisa lakukan ekspor. Jadi strategi ini yang kita akan gunakan yaitu untuk ekspansi ke depan. Kita melengkapi value chain kita dari yang tadi kita hanya ada di downstream, ini kita melengkapi backward, jadi di alumina smelternya, dan ini yang kita mau expand juga. Nanti ada smelter grade alumina yang tahap 2, maupun aluminium smelternya juga yang tahap 2. Itu yang kita berarti ini termasuk strategi keuangan daripada Inalum sendiri untuk memberikan pembiayaan tadi cuma tidak mengandalkan satu downstream sendiri ya, tapi juga ada resources lain. Apakah kondisi fluktuasi harga aluminium, faktor global, dan strategi tadi bisa saling inline untuk memenuhi kebutuhan keuangannya dari Inalum bagaimana? I think pretty confident ini bisa inline. Jadi kalau bicara mengenai strategi keuangan ke depan, kebetulan Inalum ini sekarang masih zero debt, masih zero leverage. Jadi kita punya berbagai opsi yang kita akan explore untuk mendanai proyek-proyek kita ke depan ini gitu. Jadi
Mungkin pasti yang pertama terkait dengan fasilitas perbankan, Iya. itu juga kita udah banyak bicara dengan perbankan, itu jadi opsi utama yang kita explore. Tentunya kita juga explore yang berwawasan lingkungan, Iya. sustainability link, loan dan sebagainya itu kita explore. Dari Bengal kita juga bicara mengenai pasar modal. Pasar modal ini juga jadi salah satu opsi yang kita coba assess, dan tidak lupa strategic partnership dengan mitra-mitra strategis guna mendapatkan tadi nggak cuman fresh money-nya aja, tapi kita juga perlu teknologi, kita mesti kepastian mengenai offtake dan sebagainya, itu juga kita explore untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan beragam sumber keuangan yang bisa didapatkan untuk Inalum bertumbuh dan growing cukup bagus terkait dengan ekspansi. Tadi Anda mengatakan terkait dengan pasar modal. Apakah ada rencana untuk IPO? Oke. Banyak sekali di headline saya baca Iya. 2027 ya targetnya. Iya. Bagaimana Iya. progresnya sejauh ini, Ya, Pak? I think ini udah all over the news Yeah. mengenai rencana IPO Inalum. Tapi kembali lagi pasar modal ini kan jadi salah satu opsi yang kita coba assess. Dan pasar modal pun juga instrumennya juga ada berbagai macam, bisa dari fixed income side atau dari equity. Yeah. Nah, dari fixed income pun I think Inalum sekarang ada di posisi sweet spot. Karena kita kredit rating kita, corporate rating itu di AA-. Oke. Dan itu juga jadi satu opsi. I think untuk IPO sendiri, ini kita coba dalami, karena IPO ini kuncinya sebetulnya nggak hanya ngejar nih bisa jalan atau enggak, strukturnya gimana, tapi memang size sama timing itu matters untuk IPO. Makanya kita tidak ingin tergesa-gesa, kita dalami lebih lanjut, kita lihat kondisi market, and we'll decide kira-kira kita bisa go ahead. Tentunya dengan diskusi dengan pemegang saham dan juga stakeholders. Kita diskusi intens dengan MindID sebagai holding company kita, dengan Kementerian BUMN dan juga tentunya dari Danantara. Jadi itu sesuatu yang memang kita lagi diskusi closely mengenai rencana pendanaan ke depan itu seperti apa. Ya, tadi Pak kan menjabarkan sangat confident dari sisi pendanaan dan finance di Inalum ini, termasuk proyek S-Garf fase 2 ya, 5 bawah ini yang totalnya 1,7 miliar. Ini pendanaannya apakah memang benar-benar masih mengandalkan tadi Anda katakan beberapa penjabaran terkait dengan equity yang baik, kemudian juga apakah ke depan juga mengenai BFS perbankan sendiri menjadi salah satu pertimbangannya juga? Yes, definitely. Jadi tadi Mas mention mengenai S-Gar 2, itu capex-nya sekitar 800-900 juta. Kemudian kita juga mau kembangkan smelter aluminium, itu juga sekitar 2 sampai 2,2 billion. Jadi in total sebenarnya kita butuh sekitar 3 billion Mas, yang kita perlu untuk danai. Dan alternatif pendanaannya tadi yang saya sempat mention, baik dari perbankan, pasar modal maupun strategic partner gitu. Jadi kita masih open Mas untuk itu. Sejauh mana fase 2 S-Gar ini berjalan, Pak? Oke, jadi aku mungkin touch base sedikit. S-Gar 1 ini kita udah mau COD. Hopefully by in this couple months akan udah COD. Nah untuk S-Gar 2 sendiri, ini sekarang kita sedang menyusun bankable feasibility study, BFS. Jadi hopefully by BFS itu sudah done, maka kita udah bisa segera mulai untuk construction-nya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Harapannya dengan ada S-Gar fase 2 ini seberapa besar sih kontribusinya terhadap aluminium stok di industri sendiri, dan juga bagaimana nanti ke depannya terhadap pertumbuhan dari Inalum? Wow, jadi ini kan sebagai strategi besarnya Inalum ya Mas, bahwa smelter grade alumina 1 ini 1 juta ton. Betul. Sebetulnya half of it ini will cater our existing smelter di Kuala Tanjung. 275.000 ton per tahun. Nah kita mau mengembangkan yang smelter 2, ini will add another 600,000 ton per annum. Jadi in total ini bakal ada kita produce sekitar 900.000, hampir 1 juta. Aluminanya itu kan baru ada 1 juta nih nanti yang bakal commissioning. Nah, we'll add another 1 million. Jadi 2 juta ini sebetulnya bisa meng-cater our needs internally sebetulnya. Kalau memang ada excess nanti kita bisa ekspor. Itu kurang lebih seperti itu. Ini kalau kita bicara menarik mengenai Inalum ini bersiap nggak sih melakukan transisi pendanaan dari konvensional ke model ESG driven financing yang sekarang lebih transparan dan terukur? Seperti apa Anda melihat ini? Saya ngelihatnya kita juga confident. Kenapa? Karena operationally Inalum itu sekarang sudah green, Mas. Jadi kita mungkin salah satunya yang memproduksi aluminium dengan hydropower, gitu. Jadi
ini sudah definitely renewable gitu kan. Kita punya hydro plant 600 megawatt di Sumatera gitu ya. Nah ini yang jadi bekal sebetulnya buat kita untuk eksplor pendanaan yang tadi sifatnya itu sustainability driven gitu, ESG driven. Jadi tadi sustainability link loan dan sebagainya itu otomatis jadi satu hal yang akan kita eksplor terlebih dahulu gitu. Karena kita punya bekalnya gitu untuk bisa eksplor pendanaan yang berwawasan lingkungan. Dengan kondisi internasional global tadi di awal dikatakan sangat terpengaruh terkait dengan konflik geopolitik juga, kemudian fluktuasi harga. Bagaimana Inalum menerapkan strategi di 2025 ini untuk agile dengan kondisi eksternal yang unpredictable seperti itu, Ya. Pak? Jadi kita ini Indonesia itu sekarang masih net importer aluminium. Iya. Jadi dengan kebutuhan kita di Indonesia 1,2 juta ton per tahun, kita baru bisa produksi 275.000 ton per tahun. Otomatis kita untuk mengcater domestik aja kita masih kewalahan, Mas. Jadi saya rasa betul memang ada konflik di global, tapi sampai saat ini memang not severely affect our performance gitu. Karena itu tadi kita memang fokus untuk supply ke domestik. Jadi itu yang jadi kunci our existence itu tetap kompetitif karena tadi kita dibekali oleh energy cost yang relatif sangat murah gitu kan dan bisa compete dengan other players di market. Kurang lebih I think we're pretty confident Mas untuk menghadapi ketidakpastian ini. Dengan other players itu seperti apa kompetitif strategi yang Inalum selalu gunakan dan bisa menjadi sebuah strength point dari Inalum bersaing dengan industri yang lain? I think our brand is also pretty strong locally dan memang saya kira untuk menghadapi itu kan memang kebanyakan dari impor ya, Mas ya. Saya kira our customer juga pretty loyal gitu ya sama kita. Jadi saya rasa kita cukup punya dari sisi pricing dan sebagainya kita juga sangat kompetitif karena tadi beban produksi kita bisa dibilang kita tuh di first quartile Mas over other players global wide. Jadi nggak cuma nationwide nih, tapi secara globally kita tuh di kuartal 1 dari sisi cost. Jadi our competitive advantage memang dari sisi production cost kita itu relatif rendah gitu. Yaitu membuat kita ada room untuk kita bisa grow dan bisa compete dengan our competitors. Kurang lebih itu. Ya, terakhir Pak, ini begitu banyak positivity side dari Inalum yang Anda jabarkan tadi. Tapi di sisi lain pasti menjadi challenge juga Inalum untuk bisa bertumbuh dan juga tidak jadi aware dan alert dengan kondisi persaingan dan juga demand. Bagaimana Inalum bisa membaca situasi ke depannya terutama di 2025 terkait dengan pertumbuhan dan juga perencanaan keuangan dan strategi seperti apa? Oke. Jadi I think our goal itu sudah shift Mas. Yang dari tadi ya production driven menjadi market driven. Jadi kita selalu assess ini kebutuhan demand market itu seberapa besar sih gitu. Dan dari situlah jadi bekal atau jadi basis untuk produksi kita gitu. Jadi artinya kita nggak asal produce terus kita taruh di inventory gitu. Jadi kita justru ngeliat bahwa ini demandnya seperti apa sih. Kalau memang dan kita punya 3 produk nih dari produk billet, alloy dan sebagainya itu kita lihat kebutuhannya ini yang besar di mana. Jadi kita start produce dari situ. Supaya itu tadi menghindari kita overproduce, simpan di inventory, jadinya akan jadi membebani perusahaan juga gitu kan. Dan di sisi lain kita juga akan diskusi juga dengan pemerintah mengenai memang industri aluminium itu memang kita perlu support dari government. Sejauh ini seperti apa support pemerintah terhadap Saya kira Inalum? pemerintah sangat proaktif mengajak kami diskusi brainstorm gitu ya Mas ya, input kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan dari pemain industri seperti kita. Regulasi-regulasi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, perlu dibuat. Nah itu kita masih in discussion Mas, jadi mudah-mudahan kita ada better certainty ke depannya buat Inalum untuk bisa terus tumbuh. Menarik sekali perbincangannya Pak Ken, sayang sekali waktu terbatas, mudah-mudahan targetnya nih ya sekitar 130 juta US dollar di tahun ini bisa achieve. Dan tadi banyak sekali hal positif terkait Inalum yang bisa menjadi sebuah inspirasi juga bahwa saya industri aluminium Indonesia untuk kebutuhan domestik saja masih sedikit bisa terpenuhi sehingga bisa banyak sekali ruang untuk bertumbuh.
bagi industri ini. Terima kasih untuk perbincangannya Terima di kasih. CNN Business. Terima kasih Sukses banyak. selalu buat Pak.